Baik, terima kasih ya. Uh, Pertama barangkali dari Yang Mulia Pak Yodi tadi bicara soal pencegahan. Yang Mulia, kalau kita cermati dari Undang-Undang 30 2002 ya, dengan Undang-Undang 19 2019 itu sebenarnya ada sedikit yang bisa menggambarkan bahwa pemerintah itu lebih memang cenderung untuk mengedepankan sisi pencegahan daripada penindakan. Kalau di dalam Undang-Undang 30 2002 itu tugas pencegahan itu ditaruh di urutan kelima. Jadi sesudah koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, baru kemudian pencegahan. Itu versi 30 2002. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang 19 2019, itu tugas pencegahan ditaruh di urutan yang pertama. Baru kemudian bicara koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan dan eksekusi. Jadi dari situ kita bisa memberi gambaran bahwa ada sinyal kepada KPK khususnya bahwa yang lebih diberi perhatian itu adalah aspek pencegahannya. Dari situ kemudian kita menyusun model kinerja KPK itu. Ada instrumen-instrumen pencegahan yang memang sudah dilekatkan di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yodi gitu, LHKPN, gratifikasi, itu instrumen-instrumen yang memang diproduk sebagai instrumen pencegahan gitu. Cuma belakangan ini tadi juga di dalam peringatan Hakordia di KPK, kami mengingatkan pemerintah gitu. Bicara pelaporan is okay, LHKPN misalnya, kepatuhan is okay. Oh ya, sedikit saya, untuk kepatuhan di dalam pelaporan LHKPN itu, Lembaga Mahkamah Agung itu menempati urutan yang pertama. Itu kepatuhannya luar biasa dengan jumlah subjek wajib lapor itu yang sedemikian banyak. Kita nggak bisa apple to apple misalnya KPK, Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial atau dengan Mahkamah Konstitusi, itu sangat tidak ini gitu, terlalu jauh gitu perbandingannya gitu. Tetapi dari tingkat kepatuhan itu sedemikian tinggi. Hanya saja ada yang kita sebutkan tadi, kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisian itu lebih banyak abal-abalnya daripada benarnya. Fakta pengisian itu enggak benar, lebih banyak gitu. Kita ada memiliki 3 case yang kemudian kita ajukan lahir dari soal LHKPN ini. Itu kebetulan ada flexing kemudian dan lain sebagainya, kita lakukan pemeriksaan. Ada kasus Rafael Alun, ada kasus Eko Darmanto, satu lagi saya tidak terlalu ingat gitu. Itu LHKPN sudah kita bisa lihat di situ. Begitu berbedanya apa yang dicantumkan di dalam LHKPN dan apa yang kita temukan, itu jungkir balik faktanya. Dan itu ada ratusan, bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ada ketidakjujuran di dalam pengisian LHKPN. Untuk Lembaga Mahkamah Agung kalau pengen mau ngisi yang benar atau apa, KPK menyiapkan ruang khusus gitu. Atau bisa dihubungi sewaktu-waktu panduan dalam kaitannya dengan pengisian LHKPN gitu. Pengisian LHKPN karena lebih banyak amburadulnya gitu Pak. Ada Fortuner diisi harganya 6 juta. Kita nanya ke dia gitu kan, di mana dapat Fortuner 6 juta? Kita pengen beli juga gitu 10 gitu kan. Nah, seperti itu kondisi yang ada itu. Jadi kepatuhan is oke, wajib lapor oke. Kejujuran dalam pengisian itu kita tidak menyebutkan. Saya pernah meminta Direktorat LHKPN itu khusus untuk coba Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial di dalam pengisiannya. Itu lebih dari 1/2 pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir memang pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Pada pelaporan yang agak janggal, justru itu kemudian menimbulkan ini kepada KPK untuk menindaklanjutnya dengan observasi pada lapangan. Jadi jangan kaget bahwa ada beberapa subjek lapor LHKPN itu yang kami datangi, kami lakukan survei terhadap apa yang meskipun tidak ada di dalam media sosial tidak dimunculkan, tetapi KPK bekerja untuk itu. Instrumen lainnya adalah seperti yang kami sebutkan di dalam paparan tadi mengenai konflik kepentingan, pengelolaan konflik kepentingan, SPPT, TI dan lain sebagainya, pedoman pembinaan. Semua itu merupakan instrumen-instrumen pencegahan yang kita setiap lembaga kementerian kalau bisa betul-betul memproduk segala instrumen itu. Kita mengenal PTSP,
pelayanan terpadu satu pintu. Di berbagai pengadilan tuh kalau kita masuk luar biasa. Perbandingannya dengan 20 tahun lalu kalau kita masuk Siti Nurjana, kalau kita masuk ke pengadilan sekarang dengan yang bandingan itu jauh. Luar biasa Pak. Di depannya itu ruang PTSP itu. Tapi itu misalnya pelayanan terpadu satu pintu tapi jendelanya banyak terbuka juga gitu. Nah, itu juga yang seperti itu yang kita maksud. Jangan kita menulis di luar awas ada anjing galak tetapi di dalam ternyata kucing Persia gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.